Ketika aku akan memutar mobil terdengar dering dari gawaiku, aku yang masih kesal langsung saja memencet tombol telepon warna hijau, apalagi maumu dengan nada kesal. Slow, jangan marah. Dia hanya ingin membuatmu kesal dan akhirnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Yudi, aku menarik nafas pelan, ini kamu Yud? Iya, kamu tetap putar mobil sampai di ujung sana, rumah warga, lalu parkir di sana. Kami sudah membekuk si pengintai, jadi aman buatmu. Temanku sudah memastikan Rangga dan Arum ada di Pancoran. Oke, aku ke sana. Oh, ternyata aku dipermainkan oleh Rangga. Begitulah, kalau kita sangat khawatir dengan seseorang yang kita cintai, maka pikiran kita tidak bisa konsentrasi ke yang lain. Makanya Rangga berhasil membuatku gelisah dan tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya mengikuti perintahnya saja. Aku kesal sendiri. Aku pun sampai di rumah yang paling ujung, lalu kuparkirkan mobil di sana. Terlihat Fajar dan seseorang di sana yang menyambutku. Mana Yudi? Kami menunggumu di sini. Yudi sudah duluan ke sana bersama kedua temannya. Jawab Fajar, yuk kita menyusulnya sekarang, tapi kita harus hati-hati. Aku pun bersiap-siap. Kita bertiga berangkat berjalan kaki. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, seorang yang bersama Fajar berpamitan dengan mengetuk pintu 3 kali ke jendela mobil yang dari tadi diam di teras rumah warga. Itu di dalam temanku sedang menjaga si pengintai, jelasnya kepadaku. Seolah-olah dia tahu isi hatiku, aku pun tersenyum sambil mengangguk. Tangannya diborgol? Enggak, cuma diikat dengan tambang. Nanti jika kita berhasil membekuk semuanya barulah polisi akan datang kemari. Akhirnya kami berjalan tanpa bersuara. Aku dan Fajar berjalan pelan mengikuti instruksi orang tersebut, Jaya. Ketika mendekati tempat, Pancoran, kulihat Yudi memberikan instruksi kepada 2 teman di sampingnya untuk menyebar mengelilingi area tersebut. Yudi melihat ke arah kami, dan berbicara dengan isyarat ke Jaya. Jaya memberikan perintah ke kami agar berjalan sambil menunduk, katanya di sana memang ada Arum, Rangga, dan 3 orang sewaan Rangga. Dengan salah satunya membawa senjata. Kami mendekat ke Yudi, dari tempat ini terlihat Arum tangannya diikat ke depan, ia duduk dekat Pancoran. Rangga duduk di depannya, sambil menatapnya tapi Arum menunduk. Tanganku mengepal menyaksikan hal itu. Tahan bisik Yudi di telingaku sambil menarik tanganku, aku memang hendak berdiri ke sana. Tak tega melihat istriku diikat seperti itu dengan duduk di tanah. Dengan gerakan dagunya, Yudi memerintah Jaya dan Jaya langsung bergerak pelan menjauh. Sebelumnya adik sepupuku itu sudah menggerakkan tangannya, isyarat tangan, di depan Jaya. Rapi banget mereka, tentu saja mereka cekatan. Kan mereka anggota TNI dan sudah pelatihan setiap hari. Ya Allah, semoga tidak ada pertumpahan darah dan Arum selamat, doaku di dalam hati. Dari persembunyianku terlihat Rangga sedang mengobrol dengan Arum, kadang dia tertawa-tawa. Sedangkan terlihat Arum ketakutan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Yudi memberiku arahan, agar aku menelpon Rangga dan mengalihkan perhatiannya lalu mereka akan memulai penyerbuan. Yudi dan teman-temannya yang akan membekuk Rangga dan komplotannya. Begitu mereka menyerbu, aku dan Fajar akan menolong Arum, mengajak Arum ke tempat yang aman. Aku pun mulai menghubungi Rangga. Terlihat dia menutup gawainya dengan kain dan mulai menjawab. Aku tersenyum miring, oh, begitukah caranya agar aku tak mengenali suaramu? Aku sudah sampai di tempat tujuan. Aku harus kemana? Pura-puraku. Kau sudah sampai? Tentu saja. Kulihat Rangga berjalan mondar-mandir sambil menerima teleponku dan tangan satunya merogoh saku celananya. Kukira mengambil senjata, ternyata mengambil ponsel. Aku harus kemana? Sebentar, terlihat Rangga fokus mengotak-atik ponsel satunya dan orang-orang suanya pun fokus ke dirinya. Kulirik Yudi yang sudah memberikan isyarat agar maju. Aku pun jadi tegang. Teman-teman Yudi mulai beraksi termasuk Yudi. Aku langsung mematikan gawaiku dan bersama Fajar berlari mendekati Arum. Kejadiannya begitu cepat. Entahlah aku tidak sempat mengikuti adegan perkelahian antara Yudi and Friends melawan Rangga dan orang-orangnya. Aku fokus ke Arum. Kamu baik-baik saja Rum? Aku melepaskan tali ikatannya ketika kami sudah di tempat aman, lalu kupeluk erat istriku. Maafkan aku yang lalai menjagamu. Enggak kok aku yang salah. Arum terisak di dekapanku. Mereka sudah diamankan, Fajar yang berada di samping kami memberitahukan, kami langsung menatap ke arah perkelahian. Rangga dan orang sewaannya sudah dibekuk,
orang yang memegang senjata sudah diamankan terlebih dahulu oleh kedua teman Yudi. Alhamdulillah, aku dan Arum saling menatap sambil tersenyum. Akhirnya kami keluar mendekati tempat perkelahian. Di sana Rangga dan orang-orangnya duduk dengan tangan terikat ke belakang. Ah, kesal banget aku dengan Rangga. Ingin ku tampar wajahnya tapi Arum memegang tanganku dengan menggelengkan kepalanya. Jangan kau kotori tanganmu, biarlah polisi yang menghukumnya. Tapi Arum menggelengkan kepalanya. Lalu luluh dan menarik kembali tanganku. Kenapa berhenti Tampar aku, kau takut? Hahaha. Meskipun Rangga sudah dibekuk masih saja ia sombong seperti itu. Kau tahu tidak? Aku tadi sudah menyentuh bibir istrimu. Ah, enak meskipun dia menolak tapi hahaha aku telah memaksanya, kau. Jangan dengarkan, Arum berteriak dan menarik tanganku. Aku hendak melangkah mendekat ke Rangga. Sekali lagi Arum menggelengkan kepalanya, dia bohong sayang. Dia hanya ingin memancing kemarahanmu. Kutajamkan tatapan ini ke Arum. Aku mencari kejujuran dari netranya dan aku menemukannya. Aku tersenyum dan langsung memeluknya. Rangga ngiri akan kemesraan dan kebahagiaan kita. Jadi jangan ladeni dia, bisik Arum pelan sambil mengeratkan pelukannya kepadaku. Ah, Arum, kau ingin memanas-manasinya. Kulirik Rangga yang membuang wajahnya ke samping, aku tersenyum menyeringai. Ah, benar kata istriku. Alhamdulillah kamu tidak kenapa-napa, ada lukakah? Aku memegang pundaknya, dia tersenyum manis kepadaku. Cium keningku sayang, lirih ia berucap seperti itu. Aku pun mengikuti keinginannya dan kutambahkan juga mengecup di bawah hidungnya sebentar. Sambil menunggu polisi datang, kami duduk agak jauh dari Rangga, Ces dan teman-teman Yudi berjaga-jaga di belakang mereka takut mereka melarikan diri. Ga, kenapa kau tega menculik Arum? Kulihat Rangga diam saja ketika Yudi bertanya. Kau marah sama Arum atau Irham? Kau ingin tahu Yud? Akhirnya Rangga menjawab juga. Ungkapkanlah. Sebelum polisi membawamu tapi aku jamin kamu tetap di penjara karena kesalahanmu tidak hanya ke Arum dan Irham. Kau, Rangga mengepalkan tangannya sampai urat tangannya terlihat, ia marah. Sorry, aku tahu apa bisnismu Ga. Yudi tersenyum tipis, bisnis yang menguntungkan kamu tapi tidak untuk masyarakat dan anak muda. Aku mengerutkan dahi mendengarnya, memang selama ini apa usaha Rangga? Bukannya home industry yang menyerap tenaga kerja warga sekitar. Awalnya dia membenci Arum, kami mengalihkan netra ini ke sumber suara, seseorang datang ke tempat ini. Ya Aditya datang, entah siapa yang memberitahunya aku tidak tahu. Ia mendekati Yudi dan Tos, lalu duduk di samping Yudi. Kau kenapa datang kemari Kau tak takut padaku? Bentak Rangga. Kenapa harus takut kepadamu? Teman-teman premanmu sudah aku habisin. Oh ya, terima kasih Ga. Kamu berterus terang kepada kami, biar nanti mengurangi masa tahananmu. Aditya tertawa terkekeh. Rangga kembali mengepalkan tangannya. Jika berani lepaskan ikatan ini, kita berkelahi satu persatu. Kalian berempat bisa estafet melawanku, kami tak terpancing Ga. Simpan tenagamu buat nanti di penjara. Akhirnya Fajar ikutan berbicara. Kalian teman tapi menyesatkan, kalian mau kirim aku ke penjara? Sialan kalian berempat, umpat Rangga ke kami. Bersambung.